Assalamualaikum anak-anak Ibu, selamat pagi. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat, meskipun dalam suasana daring, kita harus tetap semangat untuk belajar, karena belajar itu dimulai dari niat, dimulai dari hati. Meskipun belajarnya tatap muka ataupun belajar daring, kita harus tetap semangat untuk mengejar pendidikan kita. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, semuanya udah masuk kan ke dalam Google Meet kita, pertemuan kita ini. Oh, kita pakai Zoom ya untuk hari ini. Oke, semua udah masuk, nak? Untuk sekretarisnya mohon dicatat bagi teman-teman yang udah masuk, dan bagi teman-teman yang belum masuk mohon hubungi dulu untuk segera masuk ke Zoom meeting kita hari ini, karena pembelajaran akan segera kita mulai. Nah, oke, untuk itu ini udah masuk semua. Nah, kelanjutan hari ini kita mempelajari tentang statistika ya, nak. Ibu share dulu. Oke. Nah, kalian sudah nampak kan yang di layar ini tentang statistika. Kita masuk ke bab yang baru tentang statistika untuk pembelajaran matematika wajib kelas 12. Oke, kita mempelajari tentang statistika. Sebelumnya, Ibu hari ini mengulang sedikit tentang apa itu pembelajaran yang kalian pernah pelajari di kelas 11. Sebelumnya hari ini Ibu sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai yang pertama mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ibu besarin ya. Udah nampak kan, nak? Oke, next. Kemudian di sini ada tentang pengertian statistika. Ini udah kalian pelajari di kelas 11. Ibu hanya mengulang dan mereview aja, mengingat kembali tentang pembelajaran statistika kalian di kelas 11. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan mengklasifikasi, mengolah, dan menganalisis data, sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Sedangkan statistik itu sendiri adalah kumpulan fakta yang umumnya berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel. Kemudian di sini ada tentang populasi. Populasi kita kalau belajar statistika itu pasti harus berhubungan dengan data, populasi, sampel. Nah, populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Keseluruhan objek yang akan diteliti, ada yang bisa menyebutkan contohnya ya? Oke. Populasi grup kelas di kelas 12 IPA 6 misalnya. Kemudian sampelnya adalah bagian objek yang diambil dari populasi kemudian diteliti atau diambil secara acak ataupun random. Nah, berarti sampel itu bagian dari populasi. Nah, tadi kalau misalnya populasi itu contohnya adalah kelas 12 IPA 6, sampelnya itu Ibu ambil, berarti Ibu ambil dari populasi wanita, siswa perempuan yang berada di kelas 12 IPA 6, itu yang menjadi sampelnya. Populasinya kelas 12 IPA 6. Sampai di sini mengerti kan? Nah, Ibu hanya mengulang sedikit ya, nak, tentang pembelajaran kelas 11.
Kemudian ada data. Data itu adalah sekelompok informasi yang diperoleh dari suatu unsur pengamatan. Unsur-unsur data disebut datum. Beda ya, data sama datum. Kemudian ada jenis-jenis data menurut bentuknya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama data kuantitatif yang berbentuk angka. Yang kedua ada data kualitatif yaitu yang berbentuk bilangan. Yang tidak berbentuk bilangan itu biasanya tentang deskripsi. Kemudian ada tentang ukuran pemusatan data. Nah, di dalam kelas 12 ini untuk pembelajaran pertemuan ini Ibu hanya mengambil ukuran pemusatan data dulu ya sayang. Itu ada 3. Yang pertama ada mean, median, modus. Nah, di situ ada rumusnya untuk mean sendiri. X bar sama dengan sigma XI dimulai dari 1 sampai N per N. Kemudian di situ ada median. Kemudian ada modus, itu adalah nilai data yang sering muncul atau nilai data yang frekuensinya paling besar. Nah, kalau kalian juga ingat, untuk ukuran pemusatan data ini, ukuran pemusatan apa nak? Tunggal atau berkelompok? Iya, ini adalah ukuran pemusatan data tunggal. Nah, hari ini yang kita bahas tentang data yang berkelompok ya anak-anak Ibu, seperti tujuannya tadi. Nah, untuk ukuran penyebaran data itu ada jangkauan atau range, jangkauan interkuartil, kemudian varians dan standar deviasi. Nah, kalau ada yang mau dicatat, boleh kalian catat. Kalau misalnya tidak ada, Ibu lanjut. Nah, untuk itu tadi seperti yang Ibu bilang, data tunggal nggak Ibu ulang lagi. Ibu harap kalian sudah mengerti di kelas 11. Nah, kemudian kita masuk ke data berkelompok. Yang pertama mean atau rata-rata. Di situ ada rumusnya. X bar dibaca ya nak. X bar itu sama dengan sigma Fi kali Xi dari I sama dengan 1 sampai K dibagi sigma Fi dari mulai I sama dengan 1 sampai K. Nah, di situ ada penjelasannya. Kalian bisa lihat di situ ada penjelasan ini. Di sini ada Fi Xi F1 X1 tambah F2 X2 sampai nanti Fk kali Xk seperti sigma ini kan, sigma itu adalah penjumlahan dibagi ini Fi-nya sampai K berarti F1, F2, F3 sampai Fk. Nah, di sini ada keterangan bahwa Fi itu sama dengan frekuensi kelas ke I atau misalnya F1 berarti frekuensi kelas ke-1, kemudian itu ada Xi nilai tengah kelas ke-1 atau nilai tengah kelas ke nantinya diketahui atau ditanya. Contoh soal. Di situ ada tabel nilai matematika kelas 12. Ada kelasnya itu 1, Ibu ulang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Ada masing-masing frekuensinya juga. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama, membuat kolom baru Xi. Kenapa membuat kolom baru Xi, Bu? Lihat, di sini ada itu, kalian lihat dari rumus yang tadi, itu ada Fi kali Xi. Jadi di dalam tabel ini tidak ada yang namanya tabel Xi. Jadi kita harus membuat kolom baru Xi. Bisa sampai di sini? Oke, yang kedua membuat kolom baru Fi dikali Xi. Karena di sini kan tabelnya cuman kelas dan frekuensi. Jadi harus ditambah lagi Fi kali Xi. Kemudian menghitung min dengan rumus X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi N. Nah, di sini N-nya itu penjumlahan dari tabel frekuensinya. Lanjut ya, Nak. Nah, penyelesaiannya itu tadi yang pertama kita membuat kolom. Nah, seperti ini yang tadi dijelaskan, membuat kolom baru. Nah, di sini ada kolom barunya lagi yang hadir, yaitu Xi, kemudian Fi kali Xi. Nah, 42. Dari mana 42-nya, Nak? Oke, 42-nya itu dari batas
bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 46 ditambah 38 bagi 2 hasilnya 42. Nah, kemudian di situ FI kali XI 42 dikali 1 42. 51 kali 5 255 sampai hasilnya nanti ke 96 dikali 8 sama dengan 768. Nah, di sini N-nya dapat N-nya itu jumlahnya itu ada 80 jumlah frekuensinya. Nah, kemudian sigma XI kali FI sama dengan 6177 itu hasil dari penjumlahan ini. Nah, ini kalian lihat ya. FI kali XI sama dengan 6177. Nah, kemudian X barnya gimana? X barnya itu sama dengan 6177 dibagi 80, maka hasilnya dapat 77,21. Itu adalah nilai rata-ratanya ya nak ya, nilai rata-ratanya sebesar 77,21. Bisa dipahami nak tentang X barnya? Jadi X bar itu rumus dari ini X1, Ibu perkecil dulu ya. Nah, X bar ini rumusnya itu dari sini. Dari 61,77 dibagi 80, maka dapat 77,2125. Ambil aja 2 angka di belakang koma. Next, kita masuk ke nilai median. Median itu seperti pengertiannya itu adalah nilai tengah. Nah, di situ ada rumusnya ME itu atau median sama dengan TB tepi batas kelas median ditambah K panjang kelas dikali N/2 dikurang F. F ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median, sebelum masuk kelas median. Per FM frekuensi kelas mediannya. Nah, di sini kita sudah belajar tentang F kumulatif, sudah masuk tentang frekuensi kumulatif. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh aja. Ibu kecilin lagi. Nah, di situ ada, tapi tetap jelas kan, Nak? Oke, tetap contoh soalnya ini ada tabel seperti tadi tabelnya. Itu langkah-langkahnya yang pertama menentukan kelas median dengan rumus N/2. Nah, misalnya N/2. Ini tadi berapa hasilnya tadi sayang? Penjumlahan kita sama seperti tadi yaitu 80. 80 dibagi 2 sama dengan 40. Ini dia. N/2 sama dengan 80/2 sama dengan 40. Jadi kalian harus cari kelas median yang sebelum 40 tapi tidak boleh jauh dari 4. Tidak boleh lebih jauh dari 40. Kita cari frekuensi kumulatifnya. Dan gimana caranya, Bu? 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 tambah 7, 13. 13 tambah 12, 25. 25 tambah 25, 50. Jadi tadi di atas masih 25, di bawah sudah 50. Jadi kelas mediannya itu adalah di sini. Nah, ini adalah kelas mediannya 74 sampai 82 intervalnya. Masuk ke rumus, ME sama dengan tadi TB tambah K kali N/2 kurang F, di mana F adalah frekuensi kumulatif per FM frekuensi median kelasnya. Nah, ME sama dengan TB-nya berapa sayang? Ini dia kan kelasnya adalah 74 sampai 82. Tepi bawah kelas median 74 dikurang 0,5 sama dengan 73,5 ditambah 8 kelasnya kan 46 dikurang 38 8 dikali N/2 tadi berapa? 40 dikurang frekuensi kumulatifnya
Di sini ada frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi ini dijumlah 1 tambah 5 tambah 7 tambah 12 sama dengan 25 per frekuensi M, FM, frekuensi median sama dengan 25. Setelah dicari-cari hasilnya 12,1. Oke, yang mau bertanya, yang mau mencatat, Ibu silahkan, Ibu kasih waktunya. Nah, di buku kalian itu kan sudah ada, yang sudah di buku kalian masing-masing itu sudah ada penjelasan tentang min, median, modus, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data. Dibaca ya, Nak ya. Sudah, kita masuk ke modus. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul, nilai yang paling banyak muncul. Bukan modus yang aneh-aneh ya, bukan modus ingin mencari perhatian gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke modus, di mana rumus modus sendiri itu kalau dalam data berkelompok, kalau data tunggal kan kita tinggal lihat aja mana nih yang paling banyak nilainya. Oh 6, oh 7, itu tinggal kita sebutkan aja kalau data tunggal. Tapi kalau data berkelompok kita harus cari dulu dengan rumus MO. Ini MO ya Nak ya. MO sama dengan TB ditambah K. Ini dia, TB ditambah K kali D1 per D1 tambah D2. Ingat, di sini ada penjelasannya bahwa MO itu modus, TB itu tepi bawah kelas modus, K itu panjang kelas, kemudian D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Lanjut, penyelesaian. Modus itu kan adalah nilai yang sering paling muncul. Nah, di dalam data berkelompok, di dalam tabelnya kita lihat aja frekuensinya yang paling frekuensinya yang paling banyak gitu kan. Tadi bukan frekuensinya paling banyak, frekuensi kumulatifnya yang paling banyak. Nah, di situ ada 1 ditambah 5, 6 tambah 7 sama dengan 13. 13 tambah 12 sama dengan 25. 25 tambah 25 sama dengan 50. 50 tambah 22 sama dengan 72. 72 ditambah 8 sama dengan 80. Nah, di sini kelas modusnya itu adalah 7. Salah ya sayang ya, ini Ibu ada salah pengetikan. Nah, jadi kelas modusnya itu ada di sini, 25. Pokoknya dia, kita besarin lagi. Nah, itu kelas modusnya itu adalah kelas yang paling frekuensinya paling banyak, frekuensinya paling besar, yaitu di angka 25. Di kelas keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 di kelas 5, yaitu 74 sampai 82. D1-nya tadi adalah selisih antara frekuensi modus dikurang frekuensi sebelumnya, yaitu 25 dikurang 12, kan ini sebelumnya. Oke, Ibu kecilkan lagi. 25 dikurang 12, ini dia hasilnya sama dengan 13. Kemudian D2 sama dengan 25 dikurang 22 yang hasilnya sama dengan 3. Kemudian masukin rumusnya sayang. MO sama dengan TB ditambah K dikali D1 per D1 tambah D2 sama dengan
73,5 tambah 8 dikali 13 per 13 tambah 3. Ini dia. Hasilnya sama dengan 80. Lanjut. Untuk hari ini kita hanya membahas tentang ukuran pemusatan data tabel distribusi berkelompok ya nak. Untuk besok, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, kalian bisa baca-baca dulu di rumah sebelum Ibu jelaskan. Nanti di pertemuan selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, jika ada yang ingin dikurang mengerti, boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mengisi absen forumnya yang udah Ibu kirim. Nah, tetap jaga kesehatan. Ini Ibu akhiri dulu yang PPT-nya. Oke. Nah, untuk hari ini kita sudahi dulu. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, sayang? Oke, untuk Amanda, sudah mengerti penjelasan Ibu hari ini? Sudah. Nah, jadi untuk tunggu Ibu share lagi bentar yang ini. Nah, untuk pembelajaran besok, untuk pembelajaran hari ini kan tentang jangkauan. Kalian bisa buka buku kalian di halaman berapa Ibu lupa, 150. Itu ada soal-soal, ada penjelasan tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran datanya itu kalian baca-baca ya nak ya. Besok pertemuan selanjutnya Ibu jelaskan lagi, Ibu perjelaskan lagi. Nah, apabila ada yang bertanya atau mungkin nanti setelah menyelesaikan LKPD yang Ibu bagikan, LKS yang Ibu bagikan, ada terasa bingung atau kurang dimengerti, kalian bisa chat di forum kita atau bisa chat di grup kita juga, nggak apa-apa, tapi dalam situasi yang jangan ketika lagi malam ya nak, karena Ibu pun butuh istirahat, malam juga istirahat. Boleh bertanya dengan cara yang sopan, boleh bertanya dengan tujuan yang bagus, bukan yang aneh-aneh, dan waktunya juga harus diperhatikan. Oke, nah kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu akhiri ya pertemuan kita ya nak ya. Kalau misalnya nggak ada lagi yang ditanyakan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi di saat pandemi yang seperti ini, tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa berdoa terus, jangan lupa sarapan, kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas dari Ibu. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.